Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, welcome to English class. English is fun. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menyenangkan. Bersama saya Nafsia Khairunisa. And for today we are going talking about news item text. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai tag news item atau yang kita kenal dengan teks berita. But before that, let's know the objectives of the learning. Tetapi sebelumnya mari kita ketahui apa saja tujuan dari proses pembelajaran kali ini. Okay, the first is identify the definition and social function of the text. Yang pertama adalah mengidentifikasi definisi dan fungsi sosial dari teks news item. And the second, explain the structures of the text, menjelaskan struktur ataupun bagian-bagian dari teks news item. The third is analyze language feature of the text, menganalisa language feature, ciri-ciri kebahasaan dari teks news item. And the last is make a simple text, membuat teks sederhana. Okay, let's step to the definition. Anak-anak, do you know what is news item? Yes, news item is a text that consists of information about newsworthy or important event of the day. Jadi anak-anak, news item teks itu adalah sebuah teks yang isinya adalah informasi mengenai sebuah peristiwa terkini yang layak dan penting. Jadi kita harus garis bawahi ya, peristiwanya itu terkini, penting, dan layak. So, from this definition, jadi dari definisi tersebut, we know that there's condition. Jadi kita tahu bahwa ada syarat, an event will be a news. Sebuah event atau peristiwa itu bisa dijadikan sebuah berita manakala memenuhi 3 hal. The first is newsworthy. Yang pertama itu harus layak dijadikan sebuah berita. The second is important. Yang keduanya adalah penting. And the third is update. Yang ketiganya tentu saja berita itu harus terkini. Tidak boleh peristiwa-peristiwa yang sudah lampau. Karena kalau misalnya lampau itu biasanya nilai beritanya berkurang. Lalu bagaimana dengan important? Apa yang dimaksud dengan penting? Yang dimaksud dengan penting di sini adalah sebuah peristiwa bisa dikatakan penting, bisa jadi karena kontennya sangat penting dan berkaitan dengan orang banyak, atau important di sini karena memang pelaku atau partisipan dalam berita tersebut dan peristiwa tersebut adalah orang yang penting. Misalnya begini, ada satu berita yang menginformasikan mengenai presiden kita dengan judulnya Presiden Jokowi sedang makan siang di pinggir jalan warung nasi Padang. Nah, padahal kita tahu hampir semua orang suka makan nasi di pinggir jalan, di nasi Padang gitu ya, di warung nasi Padang. Tetapi itu tidak menjadi berita karena mungkin karena orang yang makannya adalah orang-orang yang tidak penting. Tetapi ketika yang makannya itu adalah seorang presiden, seorang Bapak Jokowi, itu menjadi penting gitu karena Presiden Jokowi adalah orang penting, sehingga menjadi sebuah berita mengenai presiden kita yang makan di pinggir jalan di warung nasi Padang. Jadi begitu ya. Jadi berita itu event itu akan menjadi sebuah berita kalau event itu penting. Okay, let's continue to know the media that publish a news. Kita tahu ada beberapa media ataupun sarana yang biasanya mempublish ataupun menerbitkan berbagai macam berita. Misalnya adalah magazine, atau kita tahu
majalah. Ada banyak majalah yang isinya memang selain hiburan adalah berita. Kemudian newspaper yang udah jelas karena di dalamnya berisikan berita-berita. Kemudian yang ketiga adalah television. We know that in the television we can know information about the news. Dan yang terakhir adalah internet. Oke, itu adalah media-media yang biasa kita gunakan untuk mencari berita. Dan selanjutnya adalah social function. Apakah fungsi dari teks berita ini, anak-anak? Ya, the social function of news item text is to inform the reader about the information of newsworthy or important event of the day. Jadi sudah jelas kalau fungsi dari teks berita ini ya untuk menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar mengenai informasi tentang peristiwa terkini yang penting dan layak tersebut. Oke anak-anak, let's know the structures of the text. Mari kita kenali dan ketahui struktur ataupun bagian-bagian dari teks news item. There are three structures of news item. The first is main event. Struktur yang pertama adalah main event. Apakah main event itu? Main event is recount the event in the summary form. Jadi yang namanya main event itu adalah menjelaskan peristiwa dalam bentuk yang ringkas atau kita kenal disebut dengan headline. But meskipun ringkas, kita harus memahami bahwa dalam main event itu harus mengandung unsur 5W 1H. What, who, when, where, why, and how. Kemudian yang struktur yang kedua, the second structure is background event, yaitu latar belakang masalah. In this background event, we elaborate what happened to whom, in what circumstance. Jadi pada bagian ini kita harus mengelaborasi atau menjelaskan secara detail what happened, apa yang terjadi di peristiwa tersebut, siapa-siapa aja dan kondisinya seperti apa gitu. Dan yang ketiga, bagian struktur yang ketiga adalah search ataupun sumber, search of the news, sumber berita. Ini biasanya contain comment by participant, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi yang dimaksud dengan sumber berita ini biasanya berasal dari pandangan ataupun komentar ataupun pendapat yang didapatkan dari partisipan, pelaku dari event tersebut, bisa korban, bisa witnesses, bisa saksi yang ada di kejadian, ataupun authorities expert, para ahli yang berwenang seperti Pak Polisi ataupun dokter. Jadi diingat kembali, there are three structure, ada 3 bagian dari teks news item. The first main event, second background event, and the last is search. Okay, my student, let's know language features of news item. Oke anak-anak, kita ketahui dulu mengenai ciri-ciri kebahasaan dari news item text. Yang pertama adalah using circumstance, place, or time. Biasanya menggunakan keterangan tempat ataupun waktu. Nah, pernahkah kalian melihat berita dalam bentuk teks ataupun tulisan, berita tulisan? Biasanya di tulisan pertama itu selalu muncul tempat kejadian itu terjadi. Misalnya aja ada kata Bandung, Balai Kota Bandung terbakar pada Kamis malam bla 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 bla. Nah, seperti itu. Itu biasanya ada keterangan tempatnya. Kemudian yang kedua adalah using simple present or past tense. Kenapa menggunakan tensi simple present? Karena di dalamnya memuat berita yang tentu saja berita itu adalah fakta. Dan kenapa menggunakan past tense? Karena setiap berita biasanya itu menginformasikan kejadian yang sifatnya sudah berlalu, maka tentu saja gunakan past tense. Kemudian ciri yang ketiganya adalah using saying verb, menggunakan kata kerja saying atau yang berkaitan dengan ungkapan. Semisal said atau reported, semisal inform. Nah, itu semuanya masuk kategori saying verb. Yang keempat, menggunakan
direct or indirect speech, menggunakan kalimat langsung ataupun kalimat tidak langsung. Ini biasanya pada saat si penulis mau menginformasikan source ataupun sumber berita itu didapat dari mana. Ada kalanya langsung si sumber beritanya mengatakan langsung, atau diucap ulang oleh si pembawa berita. Itulah ciri-ciri ataupun language feature of news item. And then study the following example of news item. The title is 7 killed in accident on Jalan Sultan. There are 3 paragraph. Ada 3 paragraf dari teks ini. The first paragraph, of course, it's named by main event. Paragraf pertama tentu saja dikenal sebagai main event karena di dalamnya berisi ringkasan berita utamanya. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga itu masuk kategori background event. Apa yang terjadi, siapa aja, kemudian bagaimana situasi kejadian tersebut. And then how about the source? Lalu bagaimana dengan sumber berita itu sendiri? Sumber berita itu tidak harus ada di paragraf terakhir. Dia bisa aja ada di paragraf kedua ataupun di paragraf ketiga. Karena source ini adalah sumber beritanya. Dia bisa aja dari partisipan ataupun yang terlibat dari kejadian. Bisa saja korbannya, ataupun dalam hal ini adalah witnesses. Dia sebagai saksi yang berada di tempat kejadian, atau authorities experts ataupun para ahli yang dalam hal itu ahli yang berwenang. Misalnya di paragraf ini, di paragraf kedua, we find the word police believe. Ada kata polisi meyakini. Nah, itu kata itu sebagai sumber dari berita. Kemudian di paragraf ketiga juga muncul the police said. Ada kata-kata yang menyatakan bahwa polisi mengatakan. Nah, itu kan adalah sumber berita, sumber informasinya adalah Pak Polisi. Okay, my student, that's all our explanation about news item text. Jadi anak-anak, itulah penjelasan mengenai teks berita atau news item text. Jadi jangan lupa diingat fungsinya tadi apa, definisinya apa, social functionnya, strukturnya ada berapa, language feature-nya, dan ini adalah contoh-contohnya. Baik, thank you for your attention. See you next week, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.